Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, keluarga juga dalam keadaan yang sehat, dan semoga tetap semangat mengikuti pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anak, pada kesempatan ini pembelajaran jarak jauh kita mempelajari materi himpunan bagian yang ketiga. Pada materi ini nanti beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yakni kesamaan dua himpunan, yang kedua irisan, materi ketiga gabungan, materi yang keempat adalah komplement, materi yang kelima adalah selisih dari dua himpunan. Baik anak-anak, kita mulai materi yang pertama, kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika himpunan A menjadi bagian dari himpunan B dan sebaliknya juga himpunan B menjadi bagian dari himpunan A, atau dituliskan A bagian dari B dan B bagian dari A. Notasi untuk himpunan A sama dengan himpunan B adalah A sama dengan B. Ini notasinya. Sebagai contoh, langsung saja kita ke contoh. Himpunan A mempunyai anggota M, U, R, A, dan H. Sementara himpunan B mempunyai anggota R, U, M, A, dan H. Apakah himpunan A sama dengan himpunan B? Mari kita cermati saja lebih praktisnya. Himpunan A mempunyai anggota M. Ternyata B juga punya. A punya U, B punya, A punya anggota R, B juga punya, A punya anggota A, B juga punya A punya anggota H, B juga punya H. Artinya kedua himpunan mempunyai anggota yang sama meskipun susunannya berbeda. Maka bisa dikatakan A sama dengan B karena keduanya mempunyai anggota yang sama. Selanjutnya, ada himpunan C, A, E, I, O, U anggotanya. Sementara himpunan D mempunyai anggota A, B, C, D, E. Apakah himpunan C sama dengan himpunan D? Kalau kita amati, himpunan C dan himpunan D mempunyai anggota yang tidak sama. Di C punya ini, dan himpunan D mempunyai anggota A, B, C, D, E. Jelas keduanya tidak sama karena anggotanya tidak sama. Ini C tidak sama dengan D. Tetapi ada hal baru yang perlu anak-anak ketahui, yang perlu anak-anak pahami. Kedua himpunan tersebut dikatakan dua himpunan yang ekuivalen. Di sini kalian dikenalkan dengan istilah himpunan ekuivalen. Apa itu ekuivalen? Perhatikan, NC, apa itu NC? NC sama dengan 5. NC itu artinya banyaknya anggota dari himpunan C. Banyaknya anggota himpunan C ada 5. Jadi di sini dia punya anggota 5. D, banyaknya anggota himpunan D juga 5. Kalian amati, D di sini dia juga mempunyai anggota sebanyak 5. Karena keduanya mempunyai banyak anggota yang sama, maka kedua himpunan tersebut dikatakan ekuivalen. Jadi, bisa kalian mengerti bahwa dua himpunan dikatakan ekuivalen, yakni apabila banyaknya anggota atau kardinalitasnya sama. Kalau banyaknya anggota sama atau kardinalitasnya sama. Sekiranya ada materi yang perlu kalian catat, silahkan kalian pause dulu video ini. Bisa kalian catat di buku catatan, dan apabila sudah selesai bisa dilanjut lagi videonya. Untuk latihannya, ini kalian catat, kalian kerjakan di buku catatan terlebih dahulu. Untuk kemudian bisa dimasukkan di Google Form yang akan nanti kami siapkan. Materi selanjutnya B, irisan dua himpunan, atau istilah matematikanya adalah intersection.
Misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus menjadi anggota himpunan B. Dilambangkan untuk irisan dari himpunan A dan B dituliskan seperti ini. Ada lambang seperti N, tapi bukan N ya anak-anak. Ini. Irisan dua himpunan dinotasikan sebagai A irisan B adalah himpunan semua X sedemikian hingga X anggota dari himpunan A, ini X elemen dari A dan X menjadi elemen dari B. Untuk lebih mudahnya kita perhatikan contoh. Diberikan himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6. Tentukan irisan dari himpunan A dan B atau dituliskan A irisan B. Kalau diamati ini, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal ada yang namanya diagram Venn. Kalau misalkan himpunan A 1, 2, 3 dan B 4, 5, 6, apabila dituliskan dalam diagram Venn, maka bentuknya akan menjadi seperti ini anak-anak. A punya anggota 1, 2, 3 dan B mempunyai anggota 4, 5, 6. Pertanyaan saya, boleh kalian mengamati dari diagram Venn atau mengamati dari dua himpunan ini, boleh. Adakah suatu anggota yang menjadi anggota dari himpunan A sekaligus menjadi anggota dari himpunan B? Ada tidak? Tidak ada. Karena anggota dari A maupun anggota dari B tidak ada yang sama, tidak ada suatu anggota yang menjadi anggotanya A sekaligus menjadi anggotanya B, maka ini bisa dituliskan irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan kosong. Ini lambang dari himpunan kosong. Jadi kosong, tidak ada anggota yang menjadi anggotanya A sekaligus menjadi anggotanya B, atau simbolnya seperti ini, himpunan kosong. Selanjutnya contoh yang kedua. Itu tadi untuk contoh yang tidak ada irisannya. Yang kedua ada contoh C 1, 2, 3, 4, D-nya mempunyai anggota 4, 5, 6, 7. Tentukan irisan dari himpunan C dan D. Kalau mau digambarkan dalam diagram Venn, maka bentuknya seperti ini. Jadi C mempunyai anggota 1, 2, 3, 4. Dan ternyata 4-nya juga menjadi anggota dari himpunan D. Nah, maka 4 ada di bagian perpotongan, ada di sini. Ini punyanya 4. Nah, bisa kalian amati, baik dari himpunan yang diberikan ini maupun dari diagram Venn-nya, adakah anggota yang menjadi anggotanya C sekaligus menjadi anggotanya D? Jawabnya ada. Di sini ada 4. Atau pada diagram Venn daerah ini. Nah, ini ada anggota yaitu 4. Maka C irisan D jawabnya adalah himpunan 4. Itu namanya irisan. Selanjutnya untuk latihan kalian di rumah, kalian pause dulu. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan. Gabungan dari dua himpunan. Gabungan itu istilahnya union atau union. Ini bahasa Jawanya union. Misalkan S himpunan semesta, gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A untuk union. Nah, ini simbolnya. Berbeda dengan yang irisan tadi. Kalau union, lambangnya seperti U. Untuk notasi matematikanya seperti ini. Jadi X anggota A atau X anggota B. Lebih mudahnya kita perhatikan pada contoh. Misalkan ada himpunan S itu semesta anak-anak ya. S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7. Tentukan gabungan. Namanya gabungan anak-anak. Lebih praktisnya ini punyanya A dan ini punyanya B. Kita gabung saja, kita tulis. Jadi kalau misal mau digambarkan dalam diagram Venn, punyanya A, punyanya B ditulis semua. Ini punyanya A ada 1, 2, 3, 4. Punyanya B ada 4, 5, 6, 7. Kedua
A dan B ini kita tulis semuanya anggotanya, itu namanya gabungan. Jadi A gabungan B jawabnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini anak-anak. Kalau 8 ini tidak boleh ditulis ya. 8 ini punyanya S, dia tidak menjadi anggotanya A, juga tidak menjadi anggota B. Jadi jangan ditulis di sini. Saya ulang sekali lagi, A gabungan B jawabnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya masih ada S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C-nya 1, 2, 3, D-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita cermati kalau digambarkan dalam diagram Venn. Ada C di sini. 1, 2, 3 ini menjadi anggotanya C, sekaligus menjadi anggota dari D. Selainnya 1, 2, 3 ada anggota D, ya ini 4, 5, 6. Sementara 7 dan 8 ada di luar. Dia tidak menjadi anggota C, juga tidak menjadi anggota D. Dia punyanya S. Kalau kita amati, baik dari himpunan yang diberikan maupun dari diagram Venn, maka C gabungan D adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ulang sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dan 8 tidak ikut. Untuk latihan, silahkan kalian kerjakan di buku catatan untuk kemudian dimasukkan di Google Form yang akan kami sediakan. Komplement himpunan dari suatu himpunan atau istilahnya komplement. Misalkan S himpunan semesta, A suatu himpunan, komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota dari himpunan A. Untuk notasinya dituliskan A pangkat C. Ya, A pangkat C. Notasinya seperti ini, adalah himpunan semua X sedemikian hingga X anggota S, tapi X bukan anggota dari himpunan A. Lebih mudahnya kita perhatikan pada contoh, ada himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7. Baik anak-anak, misal masih mau digambarkan dalam diagram Venn, biar kalian lebih mahir dalam penyajian diagram Venn-nya. A-nya ada 1, 2, 3, 4. 4 ada di sini. Kenapa 4 ada di sini? Karena 4 menjadi anggotanya A sekaligus menjadi anggotanya B. Di B sini ada 4, 5, 6, 7, dan 8, 9 ada di luar. A komplement, kita bahas dulu A komplement. A komplement adalah ini anak-anak. Jadi kalau A, itu semua yang ada di dalam kurva ini punyanya A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini punyanya A. Selain anggota-anggota atau anggota-anggota di luar kurva ini ada siapa saja? Ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Itulah yang dinamakan komplement dari A atau A komplement. Jadi A komplement ini posisinya di luar kurvanya A. Atau kalau pada himpunan ini 1, 2, 3, 4 ini punyanya A, berarti semua S selainnya 1, 2, 3, 4. Artinya ada 5, 6, 7, 8, 9 itu punyanya A komplement. Selanjutnya yang kedua, B komplement. Kalian amati B itu ada di sini. 4, 5, 6, 7. Yang ada di dalam kurva ini adalah punyanya B. Maka di luar kurva ini ada 1, 2, 3, 8, dan 9 itu dinamakan B komplement. Ini anak-anak, B komplement adalah semua anggota S di luar anggota B yang tidak menjadi anggotanya B. Atau kalau dari himpunan ini B punya anggota 4, 5, 6, 7, maka semua anggota S selain 4, 5, 6, 7 itulah B komplement. Begitu anak-anak. Bisa dipahami. Kalau misal butuh penjelasan, kalian bisa chat langsung dengan saya, akan saya bantu. Untuk latihan, kalian kerjakan di buku catatan. Kalian catat terlebih dahulu, nanti dikerjakan di buku catatan. Materi yang terakhir, selisih dua himpunan, difference.
Misalkan S adalah himpunan semesta, A dan B adalah suatu himpunan, selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Selisih himpunan B terhadap himpunan A dinotasikan dengan A kurangi B. Nanti lebih mudahnya kita perhatikan contoh. S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan A kurangi B. Kita ambil mudahnya saja anak-anak ya. Saya menyampaikan materi untuk membantu kalian belajar dari rumah. A kurangi B. A kurangi B, perhatikan anak-anak. Punyanya A adalah 1, 2, 3, kita tulis dulu. Sementara punyanya B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. A kurangi B. Dikurangi. Nah, kita ambil mudahnya saja. Dikurangi 1. Oke, punyanya A kurangi 1. Ambil. Selanjutnya tadi 1 udah dipakai untuk mengurangi. 2 kita mau pakai untuk mengurangi. 2. Oh, ternyata A-nya ada 2. 2 kita coret. Sekarang mau kita kurangi dengan 3. Oke, 3 kita coret. Mau kita kurangi dengan 4. Selanjutnya kurangi 4. Oh, A-nya tidak ada 4. Tidak ada 4, maka tidak ada yang dicoret. Kurangi 5. Oh, A-nya tidak punya 5, maka tidak ada yang dicoret. Kurangi 6. Duh, A juga tidak ada 6, maka tidak ada yang dicoret. Kalian perhatikan himpunan yang ada di depan ini. 1, 2, 3-nya sudah terambil, artinya apa? Nah, artinya ini. Maka hasil pengurangannya atau A kurangi B, jawabnya adalah himpunan kosong. Karena yang depan ini tadi 1, 2, 3-nya sudah terambil semuanya. Sebaliknya, kalau B kurangi A, B-nya kita tulis dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maaf anak-anak. Di atas ini ternyata ada kesalahan, berarti ini belum nganu ya. Minta maaf, ini masih ada anggota yaitu 6. Minta maaf, saya ulangi. A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tadi juga udah benar, tapi di soalnya kenapa 6-nya belum muncul ya anak-anak? Saya ulang ya, S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu anak-anak, nanti di buku catatan kalian disesuaikan. Saya ulang, B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi dengan A-nya 1, 2, 3. Oke, kita mulai proses pengurangannya. Yang pertama mau dikurangi dengan 1. Oke, 1-nya kita coret. Mau kita kurangi dengan 2. 2 kita coret. Nah, lebih praktisnya seperti itu anak-anak. Kurangi 3. 3-nya kita coret. 3 coret. Terus tidak ada lagi yang mau, tidak ada lagi ya, udah habis. Kita lihat himpunan yang ada di depan ini. Setelah 1, 2, 3 terambil, maka sisa ada 4, 5, 6. Maka di sini B dikurangi A, jawabnya adalah himpunan 4, 5, dan 6. Untuk latihan, bisa kalian catat terlebih dahulu, kalian kerjakan di buku catatan. Untuk selanjutnya dimasukkan ke Google Form untuk mengetahui nilai yang kalian peroleh. Anak-anak, dari saya cukup. Semoga kalian dapat mempelajari materi dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, jika ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, belum kalian mengerti, bisa ditanyakan atau chat langsung ke saya. Selamat belajar, tetap semangat dan terus berusaha. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, melimpahkan kesehatan dan perlindungan kepada kita maupun keluarga kita. Amin. Dari saya cukup, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.